Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ana akan mengajarkan tentang rukun iman dan rukun Islam. Sebelum ke pelajaran, perkenalkan, nama kakak Alfifah dari Prodi PGMI Stik Hidayatun Najah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Ikutin kakak ya anak-anak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Nah, sekarang kita masuk ke pelajarannya ya. Jadi, seorang muslim tidak cukup hanya mengaku beriman, tetapi harus meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Rukun iman dan rukun Islam menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 amalan utama yang wajib dilaksanakan sebagai bukti keimanan. Rukun Islam menunjukkan bahwa iman tidak hanya diyakini, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan nyata. Macam-macam rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima, pergi haji. Bagi yang mampu. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Syahadat dibagi menjadi 2 kalimat. Yang pertama, syahadat tauhid, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syahadat Rasulullah, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat. Menunaikan sholat artinya melaksanakan sholat tepat waktu sesuai perintah Allah. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Dengan sholat, kita belajar disiplin, taat kepada Allah, dan menjadi anak yang baik. Sholat juga membuat hati kita tenang. Selanjutnya anak-anak, yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat artinya berbagi sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Zakat dilakukan oleh orang Islam yang sudah mampu. Dengan berzakat, harta kita menjadi bersih dan berkah. Zakat juga membuat kita belajar peduli, suka menolong, dan tidak. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, biasanya berupa emas atau makanan pokok. Zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari harta seperti uang, emas, atau hasil usaha. Yang keempat, ada puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam dengan niat karena Allah ya. Dengan puasa, kita belajar sabar, jujur, dan disiplin. Puasa juga membuat kita lebih peduli kepada orang lain. Selanjutnya ada haji. Pergi haji adalah ibadah yang datang ke kota Makkah untuk melakukan perintah Allah, seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Ibadah haji dilakukan 1 kali seumur hidup bagi orang Islam yang mampu. Yang mampu di sini yaitu sehat badan, tidak sakit parah, punya biaya cukup untuk perjalanan dan keluarga di rumah, perjalanan aman, tidak berbahaya. Ibadah haji mengajarkan kita untuk sabar, tertib, taat kepada Allah, dan saling tolong-menolong dengan sesama. Selanjutnya pengertian rukun iman. Kalau kita membahas rukun Islam, kita akan membahas rukun iman. Rukun iman adalah dasar kepercayaan, ada di dalam hati, harus diyakini oleh setiap muslim. Jumlahnya ada 6. Rukun iman berkaitan dengan kepercayaan batin seorang muslim. Keimanan yang kuat akan mendorong seseorang untuk taat dalam beribadah dan berakhlak mulia. Rukun iman itu seperti keyakinan di hati, walaupun tidak terlihat tapi sangat penting. Rukun iman ada 6. Rukun ini wajib diyakini oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Jika salah satunya tidak diyakini, maka keimanan menjadi tidak sempurna. Iman kepada Allah, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. Meyakini sifat-sifat Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh pengatur dan penguasa seluruh alam semesta. Keimanan ini mendorong manusia untuk taat beribadah dan menjauhi perbuatan syirik. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah makhluk Allah dari cahaya.
selalu taat kepada perintah Allah, memiliki tugas masing-masing. Iman kepada malaikat mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia selalu diawasi dan dicatat, sehingga mendorong untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya ada iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk hidup manusia. Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan kitab sebelumnya dan menjadi pedoman utama umat Islam dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya ada iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah diutus untuk menyampaikan wahyu dan memberi contoh hidup yang benar. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir menjadi teladan sempurna dalam ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir menanamkan keyakinan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sehingga manusia terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat. Selanjutnya ada iman kepada qada dan qadar. Kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, namun manusia tetap wajib berusaha dan berdoa. Sikap ini melatih kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah dasar keyakinan, sedangkan rukun Islam adalah wujud pengamalan. Keduanya saling melengkapi. Iman yang kuat akan melahirkan amalan yang baik. Kita ambil yaitu rukun iman dan rukun Islam merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkannya, diharapkan terbentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.